Okay, let's go. Okay, let's go. Akan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia. 5,207 hektar tanah Malaysia masuk Indonesia. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang dengan Indonesia. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye WhatsApp untuk pakcik makcik yang suka ngintip-ngintip. Kali ini pembahasan lumayan serius ini. Masalah perbatasan Indonesia yang kemarin, yang Indonesia dapatkan 5.207 hektar itu menjadi isu yang sangat menegangkan dan digoreng-goreng di Malaides ini. Dan ini membuat PMX, ada ngomong PMX Matambun, apa itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang disudutkan oleh rakyat, media, juga partai oposisi. Kalau di Malaides ini mereka sebut partai pembangkang. Jadi beberapa kali di beberapa kesempatan saya lihat Anwar Ibrahim ini kita menyebut kita punya dua pilihan. Selesaikan secara damai atau berperang. Ya, tapi kita pilih secara damai katanya. 2-3 kali dia sebut di berbagai kesempatan. Ini pertanyaannya apakah ini ajakan berperang? Seperti tanggapan Pak Prabowo tadi di video pembukaan, Pak Prabowo juga udah mulai kesal kayaknya. Ya. Ini menurut saya, my humble opinion, my personal opinion, ini pendapat pribadi saya. Ini tak lebih dari dua pilihan yang menurut Anwar Ibrahim ini bisa dipilih, tapi pilihan memilih dengan secara damai itu ada pilihan yang logis, yang banyak membawa manfaat bagi Malaysia terutama. Mereka nggak mikir Indonesia ini. Dan yang jadi masalah di sini adalah media dan rakyatnya juga oposisi partai pembangkang. Karena apa? Karena menurut saya Malaides ini orangnya superiority complex. Ya, orangnya merasa superior, merasa kuat segala bidang dari Indonesia. Merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih kuat. Kenapa? Mindsetnya. Kalau orang Malaides ngomong minda. Mereka ini masih berpikiran waktu dia dapat simpadan legitan dulu. Di waktu 10-15 tahun yang lewat. Di saat itu Indonesia memang militernya lemah sekali. Pemimpinnya kacau balau. Indonesia itu bagusnya mulai saat Pak Jokowi, terus panglimanya Pak Prabowo. Sebelum Pak Prabowo jadi presiden, barulah militer Indonesia itu diperkuat. Nah, masalah di sini adalah rakyat Malaides ini, media juga di obok-obok, dikomporin, istilahnya disiram bensin lah sama partai pembangkang ini untuk merasa membangkitkan rasa superiority kompleks mereka ini. Jadi seperti media tadi jelaskan, tanah kita sebanyak 5.207 hektar diberikan ke Indonesia. Padahal menurut Anwar Ibrahim itu tanah Indonesia berdasarkan peta Belanda Inggris tahun 1951. Hanya saja orang Malaides ini karena merasa superior dari dulu, mereka mencoba mencuri dan mengambil tanah Indonesia. Apalagi setelah mereka berhasil simpadan ligitan itu. Jadi mereka keenaan, sama dengan orang kalau mencuri, berhasil mencuri gede, tahu-tahu berhasil, nggak ada risiko. Padahal modal Malaides ini dulu mereka kuat diplomasi aja.
Militernya lebih kuat saat itu dari Indonesia. Terus mereka punya bukti dengan ya rajin patroli, bikin lampu suar. Indonesia sangat lemah waktu itu. Jadi masa kejayaan superior mereka itu masih tertanam di hati masyarakat mereka. Media mereka juga kelihatan. Jadi mereka selalu masih ingin merebut sama dengan Ambalat. Tapi perhitungan saya saat ini, Anwar Ibrahim itu menurut saya berhitung dia. Dia udah tahu keadaan. Kekuatan militer Indonesia itu masif sekarang. Ekonomi dia kuat sejak dari Jokowi sampai Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo juga orang militer, udah mau hilang-hilang sabar saya lihat juga. Dan Anwar Ibrahim tahu itu. Kita lihat aja lah contohnya nih ya. Cina aja yang mengklaim Natuna Utara itu. Mereka batalkan klaim mereka. Ya, kenapa? Karena lebih jauh, lebih baik bersahabat dengan Indonesia untuk kepentingan ekonomi, politik, geopolitik, apalagi sesama anggota BRIC. Cina mengalah, bukan mereka lemah, bukan mereka takut, tapi mereka punya perhitungan. Indonesia itu bukan lemah. Indonesia itu sesuatu yang terlalu berharga untuk diajak bermusuhan. Nah, yang kedua, kita lihat aja Australia. Ini si biang kerok yang selama ini selalu merongrong Indonesia. Yang jadi sponsor utama lepasnya Timur Leste. Setelah itu dia kadalin juga Timur Leste. Itu saya lihat JP Jantung Pisang ngomong, oh Timur Leste makmur setelah lepas dari Indonesia, makmur kepala otakmu. Ya, orang negara termiskin di ASEAN, mimpinya jadi Singapura dulu itu. Itu beberapa tahun lagi, Benik juga bahas itu, bangkrut itu negara, orang ngandalin minyak aja. Nggak ada sektor lain, minyak itu ya terbatas. Dan itu pun dikadalin sama Aussie. Nah, kita lihat aja Australia yang selama ini getol, berubah arah. Tengok kemarin berapa kali kunjungan ke Indonesia. Karena itulah pentingnya kekuatan militer, ya. Apalagi ekonomi Indonesia menguat, militer itu makan Pak Prabowo itu didukung. Kalau militer kita kuat, orang berhitung 2-3 kali mau ngadalin kita. Yang tadinya lawan malah jadi kawan, akhirnya berbalik arah. Itu biasa dalam dunia politik. Berarti mereka pinter. Nah, Malaides ini bodoh menurut saya. Australia lihat, jauh mereka berbaikan nih. Kemarin ada kunjungan juga. Dan ini berita buruk buat OPM. Lihat OPM sekarang dulunya koar-koar pendukung. Mana ada lagi pendukungnya. Inggris kemana semua udah dirangkul sama Pak Prabowo. Karena apa? Ekonomi dan militer Indonesia tuh makin kuat. Nggak bisa dikaleng-kalengin lagi, dikadalin lagi. Dan saatnya kita bisa basmi itu OPM itu, nggak ada lagi itu. Ya, sponsor utama dia udah nggak dukung dia, udah jadi kawan Indonesia. Nah, kembali lagi ke Malaides ini, media dengan masyarakat dia ini masih rasa superior mereka tuh masih ada, mereka masih hidup di 15 tahun yang lewat, menganggap Indonesia itu terbelakang segalanya. Padahal kalau perang dengan Indonesia itu bunuh diri dia. Hitungan jam selesai itu Malaides itu semua. Kau dengan kekuatan sekarang itu. Sementara Malaides ini DNA mereka mana pejuang. Waktu perang Ganyang Malaysia itu yang perang kan tentara Inggris, bukan tentara mereka. Dari zaman dulu, Sultan Johor Raja itu, Bang Warwinu suka muter itu. Tentara kita mana? Askar kita mana? Kapal terbangnya mana? Kalau mental begitu. Jadi Anwar Ibrahim ini menurut saya pintar dia sadar diri. Nggak bisa deal dengan Indonesia itu zero sum game. Katanya, kita akui tanah wilayah mereka yang mau kita rampok itu, kita akui, kita jelain. Indonesia baru ngakuin tanah kita. Betul memang begitu. Nah, si rakyatnya dengan medianya, goreng-gorengnya sama oposisi aja yang nggak sadar diri. Makanya dia ngomong kita bisa berperang. Maksud Anwar Ibrahim itu
memberi peringatan ke Malaysia apa mau perang. Itu maksudnya kalau menurut saya itu. Dia kasih pilihan, dia kasih rakyat Malaysia ini berpikir, apa kalian memang pengen perang begitu. Ya menurut saya itu. Sementara di sini saya setuju dengan Anwar Ibrahim, dia win-win lah, win-win solution. Nggak bisa deal zero sum game dengan Indonesia saat ini. Bisa-bisa simpadan legitan itu direbut kembali. Apalagi Ambalat sekarang begitu ngototnya Malaysia ini, rakyatnya aja yang nggak sadar diri, terlalu hidup di alam denial syndrome dengan superiority complex, sangat berbahaya. Begitu saja menurut pendapat saya. Bagaimana teman-teman? Silakan komen. Ini sisa videonya saya taruh setelah ini. Oke? Silakan lihat. Check this out. Di perbatasan Sabah Sarawak yang disebutnya Perdana Menteri khianat, jual negara. Fakta belum tahu. Baca malas. Mengaji tak mau. Panggil bodoh dia marah. Tapi yang berlaku tidak ada perbahasan yang mempertahankan mutu dan mencari kebenaran. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang dengan Indonesia. Itu negara jiran. Tapi kita pilih untuk berdamai. Kita pilih untuk pertahankan hak dan kawasan kita. Tapi kita juga tahu kalau kita mau Indonesia itu pertahan hak dan kedaulatan kita, kita juga harus hormat hak dan kedaulatan mereka. Itu cara kita hidup. Seperti mana apa yang kita lakukan hari ini. Saya mahu semua kaum hormat semua kaum lain. Tapi semua kaum lain harus hormat yang lain. Dia tidak zero sum game. Kami di sini ingin buat kenyataan balas terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Muhammad Tambun semalam, yang mana beliau cukup beremosi, bukan saja dalam Dewan Rakyat tapi di luar Dewan Rakyat. Minggu lepas beremosi bila mana Ketua Pembangkang bertanyakan, mendapatkan penjelasan. Semalam beliau beremosi menuduh pendang. Lepas tu petangnya di majlis bersama mahasiswa pun beremosi lagi, kata kami bodoh, tak tahu baca dan sebagainya. Sekarang ini kami nak bertanya semula kepada Yang Amat Muhammad Tambun, apa yang beliau maksudkan dengan istilah yang dikatakan sebagai yang 5,000 hektar yang dilepas, yang katanya bukan milik Malaysia tapi sudah jadi milik Indonesia, tapi diberi anggapan seolah-olah ianya no man's land. Ini perkara yang tidak jelas, yang sebenarnya kami tuntut daripada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sesi penerangan satu hala tidak mencukupi. Sepatutnya ada perbahasan yang melibatkan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan pembangkang. Pada awalnya, untuk makluman rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi seorang pembahas dari dua belah pihak. Selang sejam selepas diberi kebenaran tersebut, kebenaran untuk membahaskan penerangan Yang Muhammad Tambun tentang hal ini ditarik balik. Kenapa? Jadi untuk mengatasi kelumpungan yang berlaku dalam Dewan Rakyat tersebut, saya selaku ahli Parlimen Machang dan Perikatan Nasional telah membawa usul di bawah Peraturan 18/1 dan -2 untuk disegerakan usul tersebut, membincangkan semula perbahasan melibatkan jajaran sempadan Indonesia-Malaysia ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang Tambun sendiri jelaskan, yang mana Perdana Menteri jelaskan semalam, masih ada banyak lagi outstanding issues yang belum diselesaikan. Jadi saya minta kerajaan dan Dewan Rakyat beri ruang kepada rakyat untuk menilai perbahasan ahli-ahli Dewan Rakyat berhubung hal ini. Atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Bila PMX menjelaskan semalam, sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan lain. Ya, apa yang berlaku kepada
tanah yang disebut oleh Yang Berhormat Machang itu. Sebenarnya siapa yang claim kepada tanah itu dan siapa yang dapat apa dan sebagainya, apa remedy seandainya kita hilang berapa tanah dan mereka hilang berapa tanah, berapa jumlah, apa remedy. Itu remedy tanah. Bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat? Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan? Jadi itu harus diperjelaskan. Saya bersetuju kita perlu ada debat, bahas, ada usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan nasihat saya lah kepada Perdana Menteri, bila Yang Amat Berhormat bentang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua